Salam sejahtera bagi kita semua. Yahoo. Nama saya adalah Lezeki Baru. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 Universitas Negeri Medan. Hari ini Selasa tanggal 5 Maret 2024 saya akan melaksanakan ujian praktek UKIN dengan nomor daftar ujian 2014218781 dengan nomor peserta PPG 201500173324 dengan NIM PPG 923341235. Berikut adalah kartu ujian saya. Saya akan melaksanakan praktek di SMP Negeri 2 Lewat Timur pada mata pelajaran bahasa Inggris kelas 8. Selamat menyaksikan. Good day, everybody. Good day, sir. Okay, how are you? I'm fine. Thank you, sir. I'm fine too. Thank you. Okay, before we start our learning, please Peter come in front of the class to lead us to pray to God. Please. Alright, my friends, let's pray together. The prayer begins. Our Father in heaven, thank you for blessing us so that we can attend the school. Okay, before we start to learn, I will check your presentation today. Ian Indriana Sari Zaluku, Present, sir. Jeffrey Krisantus Waru, Present, sir. Yatini Zaluku. Present, sir. Okay, good. Thanks for your attendance today. I hope you look around and check your cleanness in your classroom and throw the rubbish in the trash can. Yes, sir. Okay, that's it. Okay, back to your seat if you have finished. So that we are more interested to our learning today, I invite you to front of the class and stand up, please. We will sing together our traditional song. SMP Negeri 2 Lewat Timur. Victories, victories, victories! Kelas 8. It's amazing! Learning English. Yes, yes, yes! Okay, good. Thank you. Okay, my student, I will test your knowledge of our last lesson right now. I hope you still remember. And what was our last topic? Okay, short functional text. So, what does the short functional text mean? Yes, sir. Yes, please. Short functional text is a short text that has social function to inform something. Okay, good. Excellent. So, why it's called short functional text? Yes, sir. Yes, please. It is called short functional text because the text is short and has specific information. Okay, good. What kinds of short functional text? Yes, sir. Yes, please. It may be in the form of invitation and notion. Okay, good. Thank you. Sit down. Any else? Yes, sir. Yes, please. So resource, notice, and critical.
Okay, good. So I will check your knowledge. I hope you still remember, and I will using the Quest application right now. Access your Quest via Google Chrome and log in using ID Belajar account. Are you ready to read? Yes, sir. Okay. Okay, the quiz has over. Jadi untuk kegiatan kita berikutnya, mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Welcome to my English class. Pay attention to the following text. Announcement. Visitors are reminded that due to the flu outbreak, no children under the age of 12 are allowed in the hospital. We apologize for any inconvenience this may cause. Thank you for your cooperation. Hospital staff. Let's talk about the problem. 1. What is the text about? Okay, we have looked the text from the LCD projector. So let's talk about the problem. What is the text about? Who's know? The text Okay, it talks about announcement atau pemberitahuan. Terus next. 2. Have you ever heard a similar announcement? And when was it? Yes. Have you ever heard a similar announcement, and when was it? Yes, sir. Please. In Nognias Pratama Hospital, it was a year ago when my father was sick. Okay, when your father was sick, ya, berarti kamu pernah melihat pengumuman itu di rumah sakit. Rumah sakit mana tadi? Rumah sakit Pratama Hospital. Anything else? Yes, sir. Please. In Gumsoli Hospital, it was about 2 years ago when my brother was sick. Okay, when your brother was 2 years ago, ketika saudaramu sakit di rumah sakit. Iya, betul. Thank you. So, 3. Who is the announcement for? who is the announcement for? Yes, sir. Please. It is for all visitors who come to the hospital. 4. Why was this announcement written? Okay, so next question. Why was the announcement written? Yes, sir. Yes, please. Due to the flu outbreak. Yes, good, excellent. It's the best answer. D untuk dikarenakan karena adanya penyebaran atau wabah. Any other? Yes, sir. Yes, please. Due to prevent the spread of the flu virus. Iya, untuk menghindari yang namanya penyebaran flu virus. Okay, good. So the best answer is due to the flu outbreak.
Kompetensi dasar kita dalam dua dan kognitif dan psikomotorik, yaitu membandingkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks fungsional pendek dalam bentuk undangan, pengumuman, pesan singkat dengan menggunakan ragam bahasa lisan dan tulis secara akurat, lancar dan diterima untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Sedangkan untuk kompetensi psikomotoriknya adalah mengungkapkan makna dalam bentuk teks tulis fungsional pendek sederhana dalam bentuk undangan, pengumuman, pesan singkat dengan menggunakan ragam bahasa tulis secara akurat, lancar dan diterima untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Sedangkan tujuan pembelajaran kita itu melalui kegiatan pembelajaran menggunakan problem based learning yang dipadukan dengan metode variatif, diskusi tanya jawab, penugasan presentasi, dengan teknik ATM dan pendekatan saintifik dengan kriteria ketuntasan minimal atau PKM 70. Peserta didik diharapkan mampu menganalisis fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan terkait teks fungsional pendek berupa pengumuman atau announcement. Kemudian mengevaluasi fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan terkait teks fungsional pendek berupa pengumuman atau announcement. Kemudiannya membuat teks fungsional pendek berupa pengumuman atau announcement dengan memperhatikan fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan dengan benar dan sesuai konteks. Mendesain teks fungsional pendek berupa pengumuman atau announcement secara kreatif dan inovatif menggunakan aplikasi desain Canva, cara lisan dan tulis pendek dan sederhana dengan memperhatikan fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan dengan benar dan sesuai dengan konteks. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Dan untuk penilaian, maka acuan penilaian saya akan mengambil penilaian sikap, yaitu secara spiritual dan sosial. Itu akan saya laksanakan ketika nantinya proses kegiatan pembelajaran kita berlangsung. Kemudiannya teks awal kita sudah melaksanakan tentang pengetahuan siswa dalam bentuk pilihan berganda dan juga dalam bentuk uraian. Untuk penilaian keterampilan, nanti saya akan menilai penilaian proyeknya, produknya, dan juga penilaian presentasi. Hello, good students. Good morning. How is it going? Hopefully, you are in a good condition today. Jumpa lagi bersama saya Mr. Desmar Lulu dalam program English Class. I love English because learning English is easy and fun. Hari ini kita akan mengupas habis tentang definition of announcement, pengertian pengumuman, kemudian social function atau fungsi sosial, generic structure dan language feature, struktur teks atau dari bagian teks pengumuman, dan unsur kebahasaan yang digunakan, dan yang terakhir yaitu the example of announcement text. Announcement is a short written, spoken, or printed text that contains the important information about things or events. Announcement berfungsi sebagai to give information formally to the readers or listeners about a certain events. Oke, kemudiannya kita masuk ke unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan yang kita gunakan adalah using simple present tense dan using simple future tense. Kemudian sample of announcement. Perhatikan, di sini ada sebuah contoh announcement atau pengumuman, yaitu the title head. Look at the title head. Apa title headnya? Apa judulnya? Football competition. Okay, football competition. So look at the receiver. Receiver yaitu orang yang menerima. Apa penerimanya?
to all member of 8th grade. So look in the body content. Our class will join football competition. Therefore, all male students of 8th grade gather on day and time Tuesday. Okay. Closingnya yaitu thank you. Sendernya yaitu chief. What does mean chief? Ketua kelas. Ya. Baik, sebelum kita masuk ke kegiatan LKPD untuk menguji pengetahuan kita tentang topik kita hari ini adalah tentang announcement. Jadi kita akan membentuk kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang dan berjumlah sebelumnya ada 4 kelompok. So kita bentuk kelompok sekarang di kelas. Oke, setelah kita membentuk kelompok, saya akan membagikan LKPD 1 untuk kegiatan kita dalam pembahasan announcement. Okay, pay attention for LKPD first. Perhatikan LKPD yang pertama di situ adalah tugas kita menganalisis fungsi sosial, generic structure, and language feature of the following announcement into a valuable worksheet. Perhatikan ada teks di bawahnya, kita akan mengisi tabel berikut dengan title head atau judul, body content, and closing sender. Okay, have you finished? Yes, sir. Okay, good, very good. Jadi, what is the title of head from the text for the first text? Yeah, good. School anniversary. School anniversary. Good. Next, the body of contents. To celebrate our school anniversary, there will be held competition. The competition consists of 2 categories. For the closing or sender, untuk kata penutupnya, untuk teks yang pertama, yaitu for more information, please contact Twitter. For the second text, what is the title or head? Class competition. Jadi untuk body contentsnya yaitu our class will join the competition of the Cleanliness Class 2024. For the sender, Chief Memo. Okay, good. Clap hands. For the second activity, I will give you second LKPD for more to know about your knowledge about our topic today about announcement. This is clear. Here it is. Okay. Pay attention for the second activity.
Observe the picture of announcement below, then evaluate the social function, generic structure and language feature by giving checklists. Whether the following statement true or false based the information you get from the picture. Next one. Okay, have you finished? Yes, sir. Okay, good. Collect your LKPD in front of the class. Thank you. Okay, good. Next student. Okay. In the picture, announcement. Attention all passenger with flight number 8777 to Binaka Airport, Gumstoli, Nia Island. In order to immediately gather in gate A terminal for C within 15 minutes when the plane has arrived. Thank you for attention. Your sensory airport staff. Look at the statement. The announcement take place at the airport. Is it true or false? True. Okay, good. Thank you. For the second statement, the announcement is addressed to the passenger of flight number 8577. Is it true or false? False. Yeah. What's the best answer? 777. For the third statement, the purpose of the announcement is informing the passenger to gather in gate A terminal 1C within 15 minutes. Is it true or false? True. Yes, good. Jadi tujuan pengumuman ini adalah untuk menginformasikan kepada para penumpang untuk pergi ke gerbang A terminal 1C dalam waktu 15 menit. Good. Okay, good. Kita akan masuk ke LKPD 3. Saya akan membagikan LKPD 3 untuk menguji kemampuan kamu tentang bagaimana cara membuat sebuah yang namanya sebuah teks announcement atau pengumuman. Okay, here you are. This is for you. Apa sih yang perlu diperhatikan dalam membuat pengumuman? Iya, oke, good question. Jadi kita perhatikan sudah ada head titelnya. Jadi kita memilih apa yang menjadi judul, ya, topik dari announcement yang akan kita
buat. Jadi buat satu judulnya itu tentang apa? Misalnya contoh tentang kompetensi atau festival ataupun acara yang akan kita umumkan kepada orang lain. Jadi kemudian receiver itu adalah, tadi saya katakan bahwa itu adalah kepada siapa pengumuman tersebut kita tujukan. Misalnya contoh kita mengadakan rapat OSIS, jadi kepada siapakah pengumuman itu dibuat, maka kepada personil atau anggota OSIS. Sedangkan untuk di bawahnya kemudian ada the body of contents. Jadi apa isi dari pengumuman yang akan kita sampaikan? Apakah melaksanakan rapat atau mengikuti sebuah kompetensi atau pertandingan, jadwalnya. Biasanya di pengumuman karena ada informasi tertentu, tentunya kita akan memberitahukan untuk informasi selanjutnya, maka kita memberikan sebuah konteks atau alamat yang bisa kita hubungi. Dan yang terakhir di bawahnya adalah the sender, yaitu pengirim, siapa yang membuat atau mengumumkan pengumuman tersebut. Oke, good. Any else? Ada yang lain? Yes, please. Kira-kira apa tujuan dari announcement? Oke, tujuan dari announcement itu adalah memberikan sebuah informasi penting kepada orang lain untuk diketahui orang banyak. Itu tujuannya. Ya. Mulai in front of the class your LKPD 3. Oke, silakan dikumpulkan. Okay, good job my students. But we have last LKPD. Kita mempunyai LKPD yang terakhir. Jadi kita akan mendesain pengumuman ini dalam sebuah aplikasi yang dinamakan aplikasi Canva. So you can access your Canva with your Google by using ID Belajar account. Jadi yang kita desain adalah hasil pekerjaan kita pada LKPD 3. Kita desain dia ke dalam aplikasi Canva. Oke, publik. Yes. Okay, you can try to do it. You cover it. People dictionary. Good. Okay, have you finished? Yes, sir. Okay, good. Students, you have finished. I call for the first group to presentation in front of the class for your task. Dan silakan ditampilkan. Baik teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami dari kelompok 1, saya bernama Peter Marcel Luku. Dan saya bernama Robert
Saya bernama Musyarik Zaluku. Saya bernama Rifkiani Zaluku. Saya bernama Budayani Zaluku. Baik teman-teman, kami saja akan memulai saja untuk presentasikan tentang kerja kelompok kami. Oke. Jadi teman-teman, kami membuat sini announcement atau pengumuman tentang kelas cleanliness competition. To student of SMPN 2 Latin, get ready, next week there will be a class cleanliness competition. The competition will be held on Monday 3 Juni 2024. Junior High School of 2S Laiba. Thank you, Head of Committee. Oke, good. If you have a comment, ada pertanyaan, ada saran buat teman-temanmu, silakan. Yes, please. Itu termasuk kompetisi apa, Sir? Ya, ini kompetensi. Ini kompetisi tentang kebersihan kelas. Yes, good. Kompetensi kebersihan kelas. Yes, Sir. Yes, please. Di mana? Kenapa? Di mana dilakukan kompetisi itu, Pak? Oh, kompetisi ini dilaksanakan minggu depan di SMP Negeri 2 Laiba Timur. Oke, good. Oke, that's all. Itu saja. Yes, Sir. Oke, clap hands to your. Sit, please. Oke, baik. Itulah pembelajaran kita hari ini tentang text announcement. Ya. Announcement atau pengumuman. So, apakah yang dimaksud dengan pengumuman? What does mean of pengumuman or announcement? Apa tadi? Sebuah pemberitahuan atau informasi yang disampaikan kepada orang banyak. Ya. Jadi sosial fungsi atau fungsi sosial dari announcement adalah fungsinya apa? Fungsinya memberitahukan informasi penting kepada orang banyak. Nah, itulah fungsi sosialnya. Kemudian generic structure-nya, apa struktur umumnya tadi? Dimulai dari apa yang pertama? Title atau head, yaitu judul dari pengumuman tersebut. Kemudiannya receiver. Good. What does it mean receiver? Penerima pengumuman tersebut atau kepada siapa pengumuman tersebut ditujukan. Okay. What does generic structure of announcement I talk to you? Body of content. Body of content. Yeah, body of content. Ya, isi dari pengumuman. Isi dari pengumuman. Dan yang terakhir apa? Apa? Ya, closing or sender. Closing ini adalah kata-kata penutup dari sebuah pengumuman. Dan yang terakhirnya adalah siapa yang membuat atau menginformasikan pengumuman tersebut. Maka setelah kita mempelajari announcement ini, kita dapat membuat sendiri pengumuman di rumah. Dan tugasnya kita masing-masing, yaitu saya akan memberikan assignment to you. I give you assignment to you working in your home. Jadi silakan dikerjakan di rumah masing-masing, membuat sebuah pengumuman tentang kegiatan pertandingan dalam rangka 17 Agustus yang akan dilaksanakan di sekolah. Jadi kita akan membuatnya dan menyusunnya kita desain dengan menggunakan aplikasi Canva. Oke, demikian saja untuk pembelajaran kita hari ini, dan kiranya
Anda terus semangat terus belajar di rumah dan terus tak henti-hentinya menggunakan inovasi inovatif dengan memanfaatkan teknologi. Bagi demikian saja yang saya sampaikan, dan sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, I invite you to let us to pray to God. To one of your friend come in front of us. Yes, sir. Okay, please. All right, my friends, let's pray together. The prayer begins. Thank you, God, for your presence in our learning activities today. Kelas 8. It's amazing. Learning English. Yes, yes, yes. Okay, clap hands. Till we meet tomorrow. Good day, everybody. Good day, sir. Okay, go home.